Orang miskin dan orang insecure itu selalu berusaha untuk menjual kesedihan. Jadi mereka berusaha untuk menjual kesedihan dan kesulitan dalam hidup mereka agar orang lain kasihan sama mereka dan memberikan simpati, empati, atau perhatian kepada mereka. Mereka hanya berusaha dengan itu menjadikan itu sebagai tools untuk survival dalam hidup mereka tanpa tanpa mereka mau untuk level up lagi diri mereka atau mengupgrade diri mereka untuk menjadi lebih baik. Mungkin barangkali dari kalian relate dengan hal ini, sama seperti halnya ketika kalian melihat anak-anak yang masih kecil, tidak ada kekurangan apapun, yang mereka itu minta-minta di lampu merah. Ya, jadi itulah yang diajarkan oleh orang tua mereka untuk menjual untuk menjual kesedihan, seperti kesengsaraan dalam hidup, padahal mereka mampu gitu. Tapi mental seperti itu yang ditanamkan oleh orang tua mereka untuk bisa bertahan hidup. Padahal jiwa-jiwa yang masih kecil bisa saja diajarkan untuk misalnya bekerja, berjualan, dan lain sebagainya tanpa harus meminta-minta. Tapi seperti yang aku bilang tadi, mental miskin, mental bodoh, dan jiwa-jiwa insecure itu selalu menjual kesedihan untuk orang lain, untuk orang lain, agar orang lain, untuk diri mereka, untuk orang lain, agar orang lain kasihan kepada mereka, dan itu menjadi senjata sekaligus perisai untuk diri mereka. Kenapa gue bilang senjata? Senjata adalah ya mereka menggunakan itu agar orang lain kasihan kepada mereka. Kemudian perisai adalah mereka menggunakan itu agar mereka bisa menjadikan itu pembelaan terhadap atau membenarkan apa yang terjadi dan apa yang mereka lakukan untuk hidup mereka. Ya, begitu menyebalkanlah orang-orang yang menjual kesedihan ini, terkadang emang buat kita muak dan mual. Itulah kenapa kalian pasti sering lihat kan, kalau misalnya orang tuanya pemulung, pasti anaknya kurang lebih pemulung juga atau minta-minta di lampu merah, padahal anaknya masih kecil, nggak ada kekurangan apapun, dan ya orang tuanya pun seperti itu. Ya, balik lagi, itu adalah fakta yang terjadi dalam hidup. Tapi yang mau aku bilang adalah, jika kalian menemukan orang-orang yang menjual kesedihan, insecure-nya, misalnya orang-orang yang menjual kesedihan dan insecure-nya, kemiskinannya untuk mendapatkan perhatian, empati dari orang lain, kalian segera menjauh dari orang-orang tersebut. Karena sebenarnya orang-orang seperti ini tuh drain energi banget. Atau ini contohnya seperti ini ya. Misalnya kalian melihat ada orang yang dia itu tidak punya teman karena orang lain sering membuli dia karena dia misalnya badannya misalnya gendut dan dia jelek, misalnya seperti itu. Nah, alih-alih bukannya dia malah memperbaiki diri, mempercantik diri, mengupgrade diri, dia malah menjual kesedihan itu untuk meminta perhatian dari orang lain karena tidak ada yang ingin berteman dengan dia. Jadi sebenarnya gitu, dan dia mencari perhatian itu dengan hal-hal yang misalnya kadang-kadang di luar dari sesuatu yang normal. Misalnya dia karena dia itu udah capek dibully gitu, akhirnya dia meminum obat diet, obat pencahar, kemudian dia menjadi lemas, pingsan, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti itu sebenarnya bukan membuat orang lain itu semakin empati kepada kamu, tapi semakin muak dengan dirimu. Ya gini loh, kadang-kadang aku sendiri kalau ketemu sama orang yang kayak gini tuh, gue kadang-kadang sebel gitu. Karena gini ya, maksud gue gini, sebenarnya yang punya masalah dalam hidup itu bukan cuma elu gitu, tapi lo jadi orang kayak cupu banget, lemah banget gitu. Ya gue misalnya, ya kita semua, kita semua tuh pasti punya masalah dalam hidup, cuman dalam porsi yang berbeda-beda. Tapi kenapa ya orang tuh bisa bertahan, bahkan bisa lebih baik, dan bahkan bisa biasa aja gitu. Jadi kadang-kadang ya tadi gue bilang, orang-orang yang mental miskin, mental lemah kayak gitu tuh yang kayak ngedrain energi banget, dan kadang-kadang emang lebih baik menghindar dari orang-orang seperti ini, karena emang kadang-kadang gak bermanfaat sih. Berarti kan gini ya, gue ketemu sama orang-orang yang kayak gitu tuh, yang orang-orang yang kuper, kurang perhatian. Misalnya gini kan, ini contoh real ya. Ada orang yang misalnya dia dalam keluarganya dia itu dari keluarga yang broken home gitu kan. Terus karena alasan itu dia jadinya kayak
punya apa namanya, punya penyakit, dia punya kayak mental illness kayak gitu, karena misalnya itu latar belakangnya itu. Terus misalnya dia ketemu dengan orang yang ya misalnya kayak gue lah, sebenarnya kalau gue dengar-dengar ceritanya dia gitu, ceritanya dia tuh sebenarnya nggak beda-beda tipis gitu, misalnya dengan pengalaman pribadi gue gitu, tapi kenapa ya kok dia kayak sampai sampai kayak sejauh itu gitu. Padahal ya gue pikir sendiri gue mengalami misalnya kurang lebih punya masalah yang sama misalnya gitu. Tapi kenapa gue bisa kuat kayak gitu? Ya karena itu tadi gitu. Gue aja sendiri berusaha untuk menguatkan diri gue untuk bertahan dengan keadaan itu, lalu malah kayak mencari perhatian orang lain untuk untuk mendorong elu atau mensupport lu biar bisa bangkit. Sebenarnya nggak ada yang bisa bantu lu sendiri yang bisa bantu lu gitu. Makanya itulah kenapa gue bilang sama orang-orang tuh jangan lebay gitu. Kalau misalnya kalian berpikir punya masalah, udah jangan membandingkan diri lu dengan orang lain terus berpikir kalau orang lain tuh nggak punya masalah. Punya, cuman lu nya aja yang lebay. Kadang-kadang itu sebenarnya nggak masalah tapi lu menganggap masalah. Udahlah, ini mulai sekarang kita harus udah mulai membangun kebiasaan kayak masalah yang kecil, masalah-masalah hal yang sepele dalam hidup itu kita anggap enggak, kita anggap itu bukanlah menjadi masalah dalam hidup kita. At least kalaupun kalian punya masalah yang besar, kalau misalnya punya masalah yang besar, berusaha untuk menyelesaikan itu dan tetap terlihat biasa aja di depan orang lain gitu. Nggak usah mengumbar-ngumbar atau membagikan cerita kesedihan lo kepada orang lain. Karena pada dasarnya orang lain juga nggak butuh cuy, nggak butuh dan nggak peduli gitu. Jadi lo nggak usah menjual-jual itu untuk meminta perhatian orang lain gitu. Sumpah orang-orang kayak lu itu yang kayak menjual kesedihannya tuh menyebalkan sekali dan sebenarnya memuakkan gitu. Karena sebenarnya gue juga pernah dengar orang lain juga punya masalah yang lebih berat daripada lu. Tapi dia bisa bertahan, dia bisa survive, dia bisa menyelesaikan masalahnya tanpa harus minta perhatian dari orang lain. Oke, ya mudah-mudahan lu ada yang relate dengan apa yang gue bilang ya. Ini gue menggunakan istilah orang-orang seperti itu, orang-orang bermental lemah itu adalah orang-orang yang cupu. Ya kita semua punya masa, kita semua pasti akan apa namanya menjalani hidup yang tidak pernah lepas dari masalah pastinya. Tapi berusaha seperti aku bilang tadi, hidup ini kan tentang bagaimana kita belajar mengupgrade diri, dan ya itu tadi menjadi lebih baik lagi. Jangan pernah berpikir orang lain tidak ada masalah karena semua kita pasti akan diuji dengan yang namanya masalah. Hanya saja yang menjadi fokus utamanya adalah bagaimana kamu belajar dari situ dan kamu merespon masalah itu. So, tetap semangat teman-teman. Mudah-mudahan kita menjadi lebih baik lagi dan terus berproses ya. Thank you, and kalau misalkan ada masukan, tulis di kolom komentar, kritik dan saran. Thank you for your watching and see you in the next video. Bye bye.